Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang resensi. Resensi adalah tulisan ilmiah yang membahas sebuah isi buku yang memiliki keunggulan dan kelemahan buku yang akan diberitahukan kepada para pembacanya. Baik, kami akan meresensikan sebuah buku yang akan dibacakan oleh teman saya. Resensi buku judul Tidakkah Kalian Berpikir, pengarang Dr. Muhammad At-Tijani As-Samawi, penerbit Nuasa Cendekia, tahun terbit Januari 2020. Sebuah seni buku yang berjudul Tidakkah Kamu Berpikir dari pengarang Dr. Muhammad At-Tijani As-Samawi mengajarkan kita betapa pentingnya kita dalam menggunakan akal pikiran dalam menilai sesuatu ataupun dalam membuat keputusan. Dalam cerita tersebut, bahwa Yayasan Masjid Agung telah mendapatkan kehormatan untuk menerbitkan edisi pertamanya atas upaya dan kerja keras yang terus-menerus dari kedua Masjid Agung Samawi. Dr. Muhammad As-Samawi At-Tijani lahir pada 2 Februari 1943 di Gangsal, di tengah keluarga Muslim Sunni yang bermadzhab Maliki. Ia belajar ilmu agama dan ilmu modern di negaranya dan menyelesaikan studinya di Universitas Bergengsi, Universitas Jaituna. Ia bekerja dan mengajar selama 17 tahun. Dr. Muhammad At-Tijani adalah seorang yang selalu bersedia. Setelah Dr. At-Tijani kembali ke tanah airnya, ia terkejut saat masuk ke rumah mendapatkan banyak kitab yang dikirimkan para ulama dan pemuka Syiah yang telah meminta alamatnya dan berjanji akan mengirimkan kitab itu kepadanya. Tampaknya dalam masalah negara Arab dan Islam di seluruh dunia menyebabkan utamanya adalah kehadiran entitas Israel di tanah Palestina. Dan karena negara Barat telah menanamkan entitas di jantung negara Arab, mereka mendukungnya dengan uang dan senjata serta mempertahankan dengan segala upaya dan menjadikannya kekuatan superior di semua wilayah untuk menjaga kepentingan dan eksploitasi mereka atas kekayaan minyak dan gas yang melimpah di dunia Arab. Dengan adanya penafsiran dari kitab Allah ini tentang akal dan orang dinyatakan dalam Al-Quran bahwa akal seseorang ada di dalam hatinya, bukan di kepalanya seperti diyakini oleh kebanyakan orang, terutama pada ilmu barat yang menggambarkan otak manusia adalah dasar dari akal dan bahwa jantung adalah pompa yang memompa darah ke seluruh tubuh. Menurut ilmu kedokteran, bahwa tidakkah seorang berpikir kecuali dengan akalnya, yaitu otak yang ada di kepala. Allah berfirman, sungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau mendengarkan pendengaran sedangkan dia menyaksikannya. Quran Surah Kaf ayat 50. Menurut ilmu pengetahuan modern serta bagi orang-orang kuno di Cina dan Mesir, misalnya otak telah didefinisikan sebagai alat persepsi dan kontrol seluruh tubuh. Dan kita sering menyebutnya dengan otak secara metafora sebagai akal, akan tetapi ilmuwan barat membedakan antara otak dan akal. Oleh karena itu, mungkin saja seseorang memiliki otak yang sehat namun kehilangan akal dan jantung kita beranggapan sebagai organ, yakni sebagai alat pemompa dan penggerak. Jika kita memahami dengan pengertian tersebut, maka ia adalah pusat segala sesuatu dan bangsa berhadapan menangkap hati sebagai pusat penginderaan dan pemikiran, sehingga orang biasa mengungkapkan cinta misalnya dengan menggambarkan jantung. Otak adalah organ dan alat persepsi dan kontrol tubuh. Jika organ ini terganggu ataupun koma, seseorang menjadi mayat secara fisik, meskipun tubuh hidup dan jantung berdetak, yang sejajar dengan otak pada ruh dan adalah akal. Kelebihan dari buku resensi, kita dapat mengambil banyak pelajaran dan pengetahuan. Pembahasan mudah dipahami oleh pembaca dan buku ini diperkuat oleh dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala di dalamnya yang mengajarkan kita dalam berpikir menggunakan akal yang baik dan benar. Sebagaimana Allah berfirman 13 kali dalam kitab Al-Fatah, tidakkah kalian berpikir atas apa dinyatakan dalam Al-Quran bahwa
Jika dilihat menurut gaya penulisan, buku tersebut banyak menggunakan tanda koma yang tidak sesuai dengan penulisannya dan banyak penulisan kata yang kurang tepat dan buku menggunakan kata ilmiah tanpa penjelasan pada bab pertama cerita kurang nyambung. Dalam buku Dr. Muhammad At-Tijani As-Samawi mengajak kita untuk mendayung, gunakan akal dan menilai dan menimbang sebagai realitas Islam